Di antara begitu banyak unit di Age of Empires 2, ada satu yang sering banget diremehkan. Dianggap unit paling dasar. Tapi gimana kalau saya bilang, unit inilah yang sebenarnya pegang kunci buat mendominasi awal permainan? Oke, mari kita bongkar kekuatan tersembunyi dari si milisi. Deskripsi resmi di dalam gamenya emang sesederhana ini. Murah, cepat, dan ya, dasar. Kedengarannya sama sekali nggak ada istimewanya kan? Nah, ini kesan pertama yang didapat setiap pemain. Unit pembuka yang bakal kita tinggalin secepat mungkin. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di balik penampilannya yang sederhana, apa milisi ini sebenarnya unit yang kuat? Bahkan mungkin salah satu yang paling berpengaruh di sepanjang permainan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, coba kita mundur sedikit ke awal permainan. Kita ada di Dark Age, zaman kegelapan. Ini masa-masa yang penuh ketidakpastian, di mana setiap keputusan itu penting banget dan pilihan militer Anda, ya sebenarnya hampir nggak ada, kecuali satu ini. Semua pemain pasti ngerasain ini. Ekonomi baru mulai jalan, sumber daya pas-pasan banget, dan kita benar-benar rentan. Sementara itu, kita tahu lawan juga lagi sibuk membangun kekuatan. Disinilah ketegangan dimulai, dan disinilah milisi naik panggung. Kalau kita lihat statistiknya di atas kertas, jujur aja nggak ada yang bikin kagum. Cuma 40 hit points dan 4 serangan. Angka-angka ini kelihatan lemah banget dibanding unit lain. Secara teori, unit ini harusnya sih nggak jadi ancaman. Tapi seperti yang kita tahu, teori nggak selalu sama dengan praktek di medan perang. Dan disinilah letak kejeniusan milisi. Bukan lewat kekuatan kasar, tapi lewat sebuah strategi cerdik yang dikenal sebagai Drush, singkatan dari Dark Age Rush. Taktik ini mengubah semua kelemahan milisi jadi sebuah keuntungan yang nggak disangka-sangka. Jadi, apa itu Drush? Sederhananya, ini adalah serangan kejutan. Anda melatih beberapa milisi di Dark Age dan langsung mengirim mereka ke markas lawan. Tujuannya? Bukan buat menghancurkan, tapi buat bikin rusuh. Nah, ini yang penting banget buat dipahami. Misi Drush itu bukan buat menang adu jotos. Tujuannya itu buat maksa villager lawan berhenti kerja, mencegah mereka bangun tembok pertahanan, dan yang terpenting, menciptakan kepanikan. Anda jadi yang ngatur alur permainan sejak menit-menit paling awal. Eksekusinya kedengeran simpel tapi dampaknya luar biasa. 4 langkah ini, latih, serang, ganggu, dan tunda, adalah inti dari salah satu strategi pembuka paling kuat di game ini, dan semuanya berpusat pada unit yang paling sederhana ini. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Meskipun setiap peradaban bisa bikin milisi, beberapa peradaban punya bonus unik yang secara drastis bisa mengubah peran dan efektivitasnya, mengubahnya dari prajurit biasa jadi senjata super spesialis. Lihat deh variasinya, gila kan? Milisi Ghost jadi murah banget dan bisa di-spam. Punya Jepang nyerangnya jauh lebih cepat. Milisi Celtic larinya kenceng banget keliling peta. Tiap bonus ini membuka strategi yang sama sekali baru. Jadi intinya, unit dasar ini sebenarnya jauh dari kata generik. Satu angka ini aja udah cukup buat nunjukin betapa gilanya bonus sebuah peradaban. Pengurangan biaya 30% buat God, itu artinya mereka bisa ngebanjirin lawan dengan gelombang infanteri yang seolah nggak ada habisnya di akhir permainan. Dan itu semua berawal dari si milisi sederhana. Milisi ini juga bukan unit yang statis loh. Selama lebih dari 2 dekade game ini ada, para developernya terus-menerus menyesuaikan unit ini. Dari yang awalnya lebih mahal dan nggak punya armor tusuk, sampai ada penambahan dan penghapusan teknologi yang ngaruh ke biayanya. Ini nunjukin betapa pentingnya keseimbangan unit ini buat game secara keseluruhan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih ide unit milisi ini datang dari mana? Mari kita lihat inspirasi sejarah di balik prajurit digital ini yang pastinya nambah lapisan apresiasi kita terhadap desainnya. Kutipan dari manual game originalnya, ini benar-benar ngejelasin semuanya. Milisi di dalam game adalah cerminan dari milisi di dunia nyata. Mereka bukan tentara profesional, tapi warga biasa yang angkat senjata pas lagi butuh. Inilah kenapa mereka jadi unit pertama yang bisa Anda buat, karena mereka adalah rakyat Anda. Dan ini ada beberapa fakta menarik lainnya. Milisi adalah satu-satunya unit militer di Dark Age. Lini peningkatannya itu salah satu yang paling panjang di game sampai jadi champion. Dan yang paling ironis, meskipun dia jadi cikal bakal prajurit pedang, senjatanya sendiri malah gada. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah melihat perannya di strategi Drush, potensinya dengan bonus-bonus peradaban, dan akar historisnya, apakah milisi yang sering diremehkan ini sebenarnya unit paling penting di dalam game? Mungkin bukan yang terkuat, tapi perannya dalam menentukan nasib awal setiap pertandingan membuatnya jadi kandidat yang sangat-sangat kuat. Bagaimana menurut Anda?